Perkenalkan, nama saya Eikel Efraim Sitepu. Saya dari AB5B Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang public relation. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah apa itu public relation. Public relation atau PR adalah sebuah jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Definisi lain dari public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra baik dari publiknya. Yang kedua adalah sejarah singkat public relation di dunia dan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat public relation di Indonesia. Menurut Onong Uzana Effendi, public relation di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Perkembangan hubungan masyarakat di Indonesia bergerak menyertai kondisi politik dan kenegaraan pada saat itu. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Berawal dari pemikiran tersebut, maka kegiatan ke-public relationan mulai dikembangkan dengan menyandang nama hubungan masyarakat. Karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk keluar organisasi. Yang ketiga, apa perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales? Aktivitas public relation dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders, termasuk konsumen atau calon konsumen. Hal yang dikomunikasikan adalah pesan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengandung image tertentu. Misalnya, public relation sebuah hotel akan meyakinkan publik atau stakeholdersnya untuk yang berkaitan dengan aktivitas yang mengandung citra positif dari usaha jasa perhotelan. Sedangkan marketing menyajikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa yang disediakan hotel itu untuk mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Kedua, alat penyampaian pesan. Kegiatan public relation menggunakan alat penyampaian pesan melalui berita di media massa. Praktisi humas hanya mengirimkan informasi pada media massa agar pesan tersebut dibuat menjadi berita yang dibaca oleh publik. Secara ekonomis, ongkos penyampaian pesan lebih rendah, namun tetap memiliki kredibilitas yang tinggi. Sementara marketing, alat penyampaian pesan menggunakan media iklan. Ketiga, penggunaan media bagi PR menjadi salah satu komponen stakeholders yang penting untuk dijaga. Meski media ditempatkan sebagai relasi dan harmonis humas tidak bisa memaksa media untuk mempublikasikan semua yang dirilis oleh humas. Hal tersebut merupakan kewenangan redaksional masing-masing media. Di sisi lain, marketing memiliki kebebasan untuk menentukan tempat, waktu memasang iklan, sesuai dengan tarif yang dibayarkan. Keempat, dilihat dari jangka waktu kedua aktivitas ini berbeda. Aktivitas public relation bersifat jangka panjang, sedangkan marketing bersifat jangka pendek. Yang kelima adalah apa peran dan fungsi public relation. Fungsi dari public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Kegiatan utama dari PR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang keempat,
menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Yang kelima, menyelesaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Yang keenam, memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam membuat kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Yang ketujuh, membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Yang kedelapan adalah menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Yang kesembilan, menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Yang keenam adalah apa yang harus Anda miliki untuk menjadi seorang PR minimal saat menjadi PR untuk diri sendiri. Yang pertama yang harus kita miliki adalah kepercayaan diri. Karena tugas seorang PR adalah meyakinkan masyarakat umum terhadap suatu produk atau barang tertentu. Jadi, kalau kita tidak percaya diri, tidak mungkin kita bisa meyakinkan orang lain. Jadi menurut saya adalah kepercayaan diri menjadi kunci utama dalam sifat kita untuk menjadi seorang PR. Sekian dari saya, terima kasih.